wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Septono dan saya sendiri, Sherly Dwi Fani Daulay. Kali ini kami akan membahas tentang tanah longsor. A. Pengertian tanah longsor. Longsoran atau tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi yang merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Tanah longsor terjadi karena ada gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun lereng yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan tanah. Yang B, jenis-jenis tanah longsor. Yang pertama, longsoran translasi. Longsoran translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. Yang kedua, longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Yang ketiga, pergerakan blok. Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu. Yang keempat yaitu runtuhan batu. Terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung terutama di daerah pantai. Yang kelima, rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar yang halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama, longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah miring ke bawah. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume, dan tekanan air dan jenis materialnya. C. Sebab terjadinya tanah longsor. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi kondisi material, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Yang D. Proses terjadinya tanah longsor. Munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Yang kedua, biasanya terjadi setelah hujan. Yang ketiga, munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Septono. Kepada Septono, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tadi, yaitu E. Cara penanggulangan bencana tanah longsor. Yang pertama, hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utamanya lainnya. Kedua, mengurangi tingkat keterjalan lereng. Ketiga, meningkatkan atau memperbaiki dan memelihara drainase baik air permukaan maupun air tanah. Fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng atau menguras air ke dalam lereng keluar lereng. Jadi drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbar dan meresapkan air ke dalam tanah. Yang keempat, pembuatan pembangunan penahanan jangkar, ankor, dan piling. Kelima, terasering dengan sistem drainase yang tepat. Drainase pada teras-teras jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah. Yang keenam, penghijauan dengan tanaman yang sistem perakaran dalam dan jarak yang tepat khusus untuk lereng curam dengan kemiringan lebih dari 40 derajat, sekitar 80%. Sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diselingi dengan
tanaman yang lebih pendek dan ringan. Bagian dasar ditanam rumput. Yang ketujuh, mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat. Yang kedelapan, melakukan pemadatan tanah di sekitar rumah. 9, pengenalan daerah rawan longsor. Ke-10, pembuatan tanggul penahanan untuk runtuhan batuan rokok. Yang ke-11, penutupan rekahan di atas lereng. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Ke-12, fondasi yang panjang sangat disarankan untuk menghindari bahaya liquefaction. Ke-13, utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel. 14, dalam beberapa kasus relokasi sangat disarankan. Selanjutnya F, upaya penyelamatan tanah longsor. Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbukitan dan pegunungan harus mengantisipasi bencana tanah longsor, terutama saat musim hujan. Curah hujan yang tinggi akan memicu terjadinya longsor sewaktu-waktu. Ketika hujan lebat mengguyur dan terdengar suara gemuruh yang tidak biasa, maka harus segera mencari tempat aman, sebab kondisi tersebut akan terjadi tanah longsor karena sudah ada penggerakan tanah, dan itu merupakan tanda tebing akan longsor. Minta bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan evakuasi dan juga pemindahan penduduk ke tempat yang lebih aman. Jangan panik dan tetap siaga pada apapun bencana yang dihadap. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan akan banyak menolong. G. Mitigasi tanah longsor. 1. Tindakan sebelum menjadi tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi, persiapan, dukungan, logistik, simak informasi dari radio mengenai informasi hujan dan kemungkinan tanah longsor. Apabila pihak berwenang menginstruksikan untuk evakuasi, segera lakukan hal tersebut. Kedua, tindakan saat terjadinya tanah longsor. Apabila di dalam rumah dan terdengar suara gemuruh, segera keluar, cari tempat lapang dan tanpa penghalang. Apabila di luar, cari tempat yang lapang dan perhatikan isi lebih atau tanah yang mengalami longsor. Ketiga, tindakan sesuai terjadi tanah longsor. Jangan segera kembali ke rumah. Perhatikan apakah longsor susulan masih akan terjadi. Apabila diminta untuk membantu proses evakuasi, gunakan sepatu khusus dan peralatan yang menjamin keselamatan. Perhatikan kondisi tanah sebagai pijakan yang kokoh bagi langkah. Apabila harus menghadapi runtuhan bangunan untuk penyelamatan korban, pastikan tidak menimbulkan dampak